Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Nasro dengan NIM 2031900010 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam 4A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha, Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah metode penelitian dengan dosen pengampu Ibu Dian Nisa Istofa, SPD MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah interview atau wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Seiring perkembangan teknologi, metode wawancara dapat pula dilakukan melalui media-media tertentu, misalnya telepon dan email. Adapun jenis-jenis wawancara, secara garis besar, wawancara terbagi menjadi dua. Yang pertama, wawancara terencana. Adapun wawancara terencana dilakukan untuk memperoleh bahan-bahan informasi sesuai dengan tema yang telah direncanakan sebelumnya. Yang kedua, wawancara insidental adalah wawancara yang kurang memungkinkan untuk mempersiapkan hal-hal tersebut, mengingat objek atau peristiwa yang terjadi bersifat insidental atau tidak terencana. B. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan wawancara. Yang pertama, memastikan tujuan penelitian. Yang kedua, tentukan subjek kajian. Yang ketiga, menjalin hubungan yang baik. Yang keempat, mendapatkan informasi atau data yang tepat. Dan yang terakhir, teknik merekam informasi. C. Etika wawancara. Yang pertama, memperkenalkan diri. Yang kedua, peneliti harus sopan dan sabar. Yang ketiga, menghormati jawaban responden. Dan yang terakhir, bersifat jujur walaupun menghadapi kesulitan dalam penelitian. Informasi yang baik setidak-tidaknya harus memenuhi unsur 5W1H, yaitu what apa, wo siapa, where di mana, when kapan, why mengapa, how bagaimana. D. Prosedur wawancara. Menurut Criswell menjelaskan bahwa prosedur wawancara seperti tahap berikut. Yang pertama, identifikasi para partisipan. Kedua, tentukan jenis wawancara yang akan dilakukan. Yang ketiga, siapkan alat perekam yang sesuai. Yang keempat, cek kondisi alat perekam. Yang kelima, susun protokol wawancara. Dan yang terakhir, tentukan tempat untuk melakukan wawancara. Kedua, kuesioner. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kuesioner merupakan alat riset atau survei yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis yang bertujuan untuk mendapatkan tanggapan dari kelompok orang terpilih melalui wawancara daftar pertanyaan. A. Jenis-jenis angket atau kuesioner. 1. Angket terbuka, yaitu angket yang memberikan kesempatan kepada responden untuk memberi jawaban secara bebas dengan menggunakan kalimatnya sendiri. Yang kedua, angket tertutup, yaitu angket yang jawabnya telah disediakan, responden tinggal memilih jawaban yang sesuai. Yang ketiga, angket semi. Angket semi terbuka, yaitu angket yang pertanyaannya dan pernyataannya memberikan kebebasan pada respondennya untuk memberikan jawaban dan pendapat. Yang keempat, angket langsung. Responden yang ditanya mengenai dirinya, pengalamannya, keyakinannya, atau diminta untuk menceritakan tentang dirinya. Dan yang terakhir, angket tidak langsung. Responden diminta untuk memberikan jawaban tentang orang lain. B. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat angket. Yang pertama, pertanyaan harus mudah dipahami. Yang kedua,
pertanyaan harus berhubungan dengan topik permasalahan. Yang ketiga, pertanyaan harus menarik sehingga responden merasa senang untuk menjawabnya. Yang keempat, jawaban responden diusahakan harus bisa konsisten dari awal sampai akhir. Dan yang terakhir, jawaban yang diberikan harus beragam agar responden tidak bosan. Baiklah, materi kedua saya akan menjelaskan tentang teknik, instrumen, dan pengumpulan data. 1. Instrumen penelitian. Dua hal utama yang mempengaruhi kualitas hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. 2. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Macam-macam teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Menurut Nasution dalam Sugiono tahun 2006 menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Yang kedua, pengumpulan data dengan wawancara atau interview. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Yang ketiga, teknik pengumpulan data dengan dokumen. Dalam hal dokumen, Bogdan dalam Sugiono menyatakan hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada. Yang terakhir, triangulasi. Dalam pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik yang bersifat menggabungkan berbagai teknik yang ada. Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan. Jadi kesimpulannya, dari uraian di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, instrumen-instrumen yang diperlukan dalam pengumpulan data antara lain buku catatan, tipe recorder, kamera, daftar, pertanyaan dalam wawancara, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, teknik-teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif meliputi teknik observasi, wawancara, dokumen, dan lain-lain yang masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan. Dan yang terakhir, teknik triangulasi. Dalam penelitian kualitatif sangat diperlukan dan disarankan penggunaannya karena akan melengkapi kelemahan dari masing-masing teknik pengumpulan data. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.